Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang beberapa waktu yang lalu memang sempat terkoreksi, tapi saat ini mulai berhasil bangkit dari supportnya dan ada potensi untuk mulai bergerak naik kembali. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pewon. Pewon hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 496. Dan saat ini jika kita lihat Pewon kembali rebound setelah sempat gagal break harga 500 dan turun kembali mengetes support di EMA 50. Dan bisa kita perhatikan memang dari bulan Mei Pewon secara tren mulai sideways karena gagal break harga 500, tapi beberapa kali mengetes support EMA 50 150. Pewon selalu bisa bertanda rebound, tapi selalu juga gagal naik melewati harga 500. Sehingga cara tren mulai sideways, tapi untuk tren masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman punya saham Pewon dan masih hold terus, menurut saya saat ini masih menarik untuk coba di hold. Karena support EMA 50 yang saat di sekitar 484 dan support EMA 150 yang saat di 472 masih kuat menahan penurunan dari saham Pewon. Dan saat ini Pewon mencoba untuk break harga 500 memang belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil break maka Pewon akan lanjut uptrend dan ada potensi lanjut naik menuju 530. Dan harga 500 akan berubah menjadi support untuk Pewon ke depannya. Dan support 500 akan merupakan support yang lumayan kuat karena sebelumnya merupakan resisten kuat. Tapi ingat ini bisa kita konfirmasi dulu karena apabila belum berhasil break maka trennya masih akan sideways dan ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Dan garis MACD saat ini juga mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi dan asing satu minggu terakhir juga bisa kita lihat masih masuk akumulasi saham Pewon. Jadi Pewon apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 500 atau tunggu kembali di sekitar 480 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Tapi Pewon masih bisa coba dipantau untuk swing trade atau hold saja selama garis EMA 50 150 tidak dilewati. Selanjutnya bisa kita perhatikan CTRA juga sempat di bulan Juli ini melemah dan turun di bawah garis EMA 50 juga. Tapi untuk CTRA sempat mendekati garis EMA 150 mulai bergerak naik dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1075. Dan di atas harga 1075 memang masih ada satu resisten di sekitar 1100. Tapi sama CTRA juga secara tren jangka menengah masih oke trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini menurut saya CTRA juga masih bisa di hold. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi. Jadi untuk CTRA apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, menurut saya masih bisa coba pantau, tapi paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 1080 atau di garis EMA 50-nya. Karena ingat, ini belum terkonfirmasi break dan di atasnya masih ada resisten di 1100. Karena apabila masih gagal break, CTRA masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1025. Jadi CTRA, tapi saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1150 yang saat ini merupakan resisten kuat untuk saham CTRA. Jadi apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar harga 1050 sampai garis EMA 50, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila CTRA ternyata masih kesulitan untuk break resisten di sekitar 1150 ini. Berikutnya saham SMRA jika kita lihat juga sempat turun menuju atau mendekati garis EMA 50 setelah gagal naik di atas harga 700. Jadi untuk SMRA harga 700 merupakan resisten lumayan kuat karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break resisten ini SMRA masih gagal break. Tapi SMRA di bulan Juli ini belum sempat turun mengetes support di EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah lanjut naik dan tepat berada di harga 660 yang sebelumnya menahan penurunan dari saham SMRA. Jadi SMRA juga untuk tren jangka menengah trennya sebenarnya masih uptrend walaupun memang sempat terkena koreksi.
Dan untuk SMRA lebih bagus lagi trennya karena belum sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi belum sempat menembus garis EMA 50 dan mengetes garis EMA 150. Jadi secara tren SMRA lebih oke daripada saham P1 maupun CTRA. Dan jika kita lihat apabila berhasil break resisten 700, maka SMRA berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 740 sampai 750. Dan garis MACD sebelumnya juga sempat turun, saat ini juga mulai pelan-pelan bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih hari Jumat kemarin, terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelum distribusi juga hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi. Jadi SMRA saya lihat masih ada potensi untuk minimal menuju target terdekat di sekitar 740 sampai 750. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya memang bisa buy on breakout, tapi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Bisa pertimbangkan untuk take profit setelah berhasil break, ternyata masih kesulitan untuk naik di atas 740 sampai 750. Dan lebih oke lagi sebenarnya adalah apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50. Seperti sebelumnya sempat terkena koreksi mengetes 660. Apabila masih bisa rebound dan bertahan, menurut saya itu akan lebih oke untuk entry daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 700-an. Karena memang saat ini harga sudah lumayan tinggi, walaupun ada akumulasi, sebenarnya akumulasinya juga tidak terlalu besar. Jadi bisa saja ini ada potensi untuk naik, tapi masih kesulitan untuk break resisten sekitar 750 minggu depan. Jadi tetap harus disiplin apabila teman-teman buy on breakout. Selanjutnya BSDI juga bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun menuju sekitar 1060, tapi setelah itu bisa bangkit dan saat ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini kembali menjadi support untuk BSDI di sekitar 1100. Dan sama BSDI juga sekarang tren masih uptrend walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini mulai sideways karena tertahan di sekitar harga 1170. Tapi BSDI juga masih menarik untuk dipantau karena jika kita lihat garis MACD-nya juga saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Tapi bisa kita perhatikan di sini kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Tapi asing masuk dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi BSDI saya lihat trennya masih akan sideways dan masih berpotensi untuk bergerak dengan range harga di sekitar 1080 sampai harga 1180 atau 1080 sampai 1200 untuk range harganya untuk saat ini. Karena BSDI saya lihat trennya masih akan sideways karena kenaikan hari Jumat kemarin malah ada distribusi. Saya lihat masih ada potensi BSDI minggu depan untuk turun mengetes harga 1100. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, tetap menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar support EMA 50. Jadi tunggu BSDI mengetes kembali garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1150 sampai harga 1200 untuk target swing trade-nya. Atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 1000 atau di bawahnya, masih bisa trail stop di garis EMA 150. Jadi selama garis EMA 150 tidak terlewati, BSDI masih bisa di hold untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga 1000 atau di bawahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.